Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi selanjutnya, yaitu obligasi. Jadi, pada materi sebelumnya di pertemuan dengan praktisi, kita sudah belajar banyak instrumen keuangan, khususnya di saham. Pada materi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang obligasi. Jadi, untuk teman-teman ketahui, selain saham, ada juga instrumen keuangan yang kita sebut dengan obligasi. Nah, obligasi ini adalah salah satu instrumen keuangan yang cukup populer digunakan dalam manajemen keuangan, seperti itu. Langsung saja, pengertiannya, obligasi itu apa sih? Obligasi itu adalah surat berharga. Jadi, kalau di bahasa Indonesia kan obligasi itu surat berharga. Artinya apa? Surat berharga yang menunjukkan sebuah kewajiban. Obligasi atau surat hutang yang merupakan surat yang berkekuatan hukum yang isinya adalah pernyataan hutang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali nilai pokok beserta dengan kupon bunga atau bagi hasil yang nantinya akan diserahkan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, jadi obligasi ini adalah surat utang. Surat utang ini yang nerbitin banyak, bukan cuma perusahaan, tapi juga bisa juga pemerintah. Nah, obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan atau diterbitkan oleh pemerintah, nanti dibeli oleh investor. Jadi kita juga bisa membeli obligasi. Lalu apa yang mengikat antara kita yang membeli surat hutang ini dengan penerbit obligasinya atau misalnya pemerintah atau misalnya perusahaan tadi. Nah, yang mengikat adalah surat hutang ini menyatakan bahwa perusahaan meminjam uang kepada pembeli surat hutang ini, pembeli obligasi ini, sejumlah sekian sekian sekian, nilainya tergantung nilai obligasinya berapa, seperti itu. Misalnya perusahaan Indosat menjual surat hutang atau obligasi yang dibeli oleh perusahaan misalnya Bank Mandiri misalnya. Jadi Indosat jual obligasinya dibeli oleh Bank Mandiri. Nah, nilai obligasinya misalnya 1 triliun. Berarti Bank Mandiri ini membeli surat utang ini atau obligasi ini senilai 1 triliun kepada Indosat tadi. Lalu Indosat bagaimana kewajibannya? Indosat sebagai penerbit obligasi atau perusahaan yang menjual surat utang ini itu harus membayar sejumlah nominal yang tertera di dalam obligasi tersebut. Misalnya yang tertera di obligasi tersebut adalah 1 triliun tadi ya, karena kan tadi beli obligasinya 1 triliun ditambah dengan bunga. Jadi nanti pada saat jatuh tempo misalnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, obligasinya itu Indosat harus membayar kepada Bank Mandiri tadi dengan jumlah sebesar 1 triliun tadi plus bunganya atau kupon yang dibayarkan tergantung kesepakatan. Misalnya dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun atau setiap semester dan sebagainya seperti itu. Nah, itu singkatnya dari obligasi seperti itu. Jadi intinya adalah suatu utang yang berisi bahwa pembeli obligasi atau pembeli surat utang ini harus membayarkan sejumlah nominal yang tertera di sana. Penerbit surat utang ini harus membayarkan sejumlah nominal yang tertulis di obligasi ini pada saat jatuh tempo atau pada saat jangka waktu tertentu ditambah dengan nominal bunganya atau kuponnya. Nah, perbedaannya apa sih antara obligasi dengan saham? Kalau saham itu kita beli saham, kita mendapatkan kepemilikan dari perusahaan. Sedangkan obligasi kita tidak mendapatkan kepemilikan dari perusahaan. Tetapi saham itu tidak ada jangka waktu jatuh temponya. Jadi selama kita memiliki saham perusahaan, maka selama saham tersebut kita pegang, maka kita memiliki sebagian dari perusahaan tersebut.
kepemilikan dari perusahaan tersebut. Sedangkan kalau kita membeli obligasi misalnya dari Indosat, kita tidak berarti memiliki Indosat, tetapi Indosat memiliki hutang ke kita. Nah, itu artinya. Dalam jangka waktu tertentu misalnya 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada umumnya obligasi diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau korporasi dengan jangka waktu investasi minimal 1 tahun. Jadi, obligasi ini biasanya minimal jangkanya itu lumayan panjang, minimal 1 tahun dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya, berdasarkan penerbitnya itu ada 2, yaitu obligasi pemerintah, lalu ada obligasi korporasi. Nah, obligasi pemerintah ini biasanya dia contohnya seperti SUN atau ORI, SR, ST. Nah, ini SUN atau SUN ini adalah surat utang negara, lalu ORI ini adalah obligasi retail Indonesia, lalu SR ini adalah sukuk retail, ST adalah sukuk tabungan, seperti itu. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ini artinya apa? Artinya surat hutang ini diterbitkan oleh pemerintah, atau dalam bahasa sehari-hari kita bilang ya pemerintah hutang ke yang membeli obligasi ini gitu. Jadi pemerintah hutang itu ketika kita lihat dengar di berita, dengar di mana pemerintah meminta atau berhutang kepada seseorang atau kepada suatu institusi, itu bisa melalui mekanisme obligasi ini. Misalnya kita mau ngutangin pemerintah nih, kita mau minjemin duit kita ke pemerintah itu, ya kita tinggal beli obligasinya, yaitu bisa ORI, bisa sukuk retail, bisa sukuk tabungan, dan sebagainya gitu. Nah, itu untuk obligasi pemerintah. Nah, ini yang nantinya lebih banyak akan kita pelajari secara secara praktiknya, karena obligasi pemerintah ini banyak yang ditujukan ke retail, khususnya yang ORI dan SR dan ST gitu. Nah, itu banyak ditujukan untuk retail, artinya kita bisa membeli gitu. Sedangkan kalau obligasi korporasi itu biasanya pembeli-pembelinya adalah sesama perusahaan atau perusahaan perbankan atau perusahaan luar negeri gitu. Misalnya tadi kayak Indosat yang bikin obligasi dibeli oleh Bank Mandiri, seperti itu. Karena jumlah minimum obligasi di korporasi ini dia minimum ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, 5 miliar. Artinya dalam jumlah dana yang besar, tidak ada dana bukan dalam dana kecil, seperti itu. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan metode pembayaran kuponnya. Ada yang memberikan kupon tetap, artinya memberikan bunga tetap. Misalnya selama 10 tahun dia akan memberikan bunga senilai 5% atau 4% misalnya. Setiap tahun 4% dibayarkannya, lalu nanti tiap 6 bulan sekali dibayarkan gitu. 6 bulan sekali bayarkan 2%, 6 bulan sekali dia bayarkan 2%. Berarti kan setahun 4% gitu. Itu bunga obligasi bunga tetap. Jadi bunganya tetap, bunganya tidak berubah-ubah. Selanjutnya yaitu ada juga obligasi dengan bunga mengambang, di mana ketika kita membeli obligasi ini bunganya itu nggak tetap. Jadi kan bunganya tetap 4% per tahun. Kalau ini bunganya mengambang. Jadi logikanya seperti misalnya tahun ini misalnya bunga minimumnya adalah 2%. Jadi setahun itu kita akan mendapatkan 2% kupon atau bunga dari kepemilikan obligasi kita, ditambah dengan misalnya bunga mengambangnya kadang tergantung kondisi ekonomi. Misalnya ketika kondisi ekonomi bagus, dia nambah 3% jadi 5%. Ketika kondisi ekonomi jelek, nambah 1% jadi 3% gitu, atau nambah 5% ketika ekonomi bagus banget, itu nambah 5% jadi berapa gitu. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah obligasi tanpa bunga. Obligasi tanpa bunga ini artinya obligasi ini tidak memiliki bunga. Jadi yang kita beli obligasi senilai misalnya
100 juta, lalu nominal obligasinya itu berapa, seperti itu. Jadi tidak ada bunga yang dibayarkan tiap bulannya. Nah, peringkat obligasi. Jadi ketika kita akan membeli obligasi atau perusahaan penerbit obligasi seperti Indosat tadi ingin menjual obligasi, maka mereka akan mengajukan pemeringkatan obligasi. Jadi obligasi ini ada peringkatnya. Misalnya peringkat A, peringkat B, peringkat C, seperti itulah. Pokoknya urutannya seperti itu. Nah, peringkat obligasi ini apa sih yang menjadi faktor penentuan peringkat obligasi ini? Yang pertama yaitu kemampuan penerbit untuk memenuhi kewajiban finansial yang sudah dijanjikan. Jadi penerbit obligasi, misalnya contohnya Indosat tadi menerbitkan obligasi, itu dia kira-kira mampu nggak sih untuk membayar obligasi ini, seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan ada peringkat obligasi yang bagus, ada peringkat obligasi yang menengah, ada peringkat obligasi yang rendah, gitu. Selanjutnya struktur dan ketentuan yang sudah diatur dalam obligasi. Jadi strukturnya itu seperti apa di obligasi, ketentuannya bagaimana, apakah dibayarkan per bulan, atau dibayarkan per tahun, atau dibayarkan per semester, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu perlindungan dan perlindungan dan posisi klaim dari obligasi. Jadi ketika kita punya obligasi itu perlindungannya gimana sih oleh perusahaan gitu. Nah, inilah yang menentukan apakah obligasi itu bagus, atau obligasi itu biasa aja, atau obligasi itu jelek, seperti itu, di komponen 3 ini. Nah, di slide tidak saya jelaskan, tapi di dalam pemeringkatan obligasi itu biasanya menggunakan huruf ya, misalnya A, B, C, D, E, dan sebagainya gitu. Nah, untuk obligasi yang paling bagus jelas dia ada obligasi yang di peringkat A. Jadi ada misalkan teman-teman lihat, ada obligasi peringkat AA, peringkat triple A, lalu peringkat AAB, peringkat B triple B atau BBB. Itu adalah peringkat yang menunjukkan dari ketiga kriteria ini ya, apakah dia semakin menarik atau semakin bagus atau semakin jelek gitu. Selanjutnya yaitu yield obligasi. Yield ini atau keuntungan dari obligasi itu mungkin kita bisa klasifikasikan jadi dua, yaitu pertama yield obligasi, yang kedua yaitu bunga obligasi. Yield obligasi itu apa? Yield obligasi adalah ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap. Jadi kita itu bakalan dapat berapa dari kita membeli obligasi, misalnya kita beli obligasi Indosat itu seperti apa? Kita bakalan dapat berapa sih untungnya buat kita itu berapa sih gitu. Selanjutnya bunga obligasi. Bunga obligasi adalah bunga yang dibayarkan secara rutin kepada pemegang obligasi. Jadi seperti yang kita bahas tadi, misalnya perusahaan membayarkan 5% setiap tahun, nah itu berarti itu adalah bunga dari obligasinya atau interest yield dari obligasinya. Selanjutnya cara menilai obligasi itu seperti apa sih? Yang pertama kita ada pengukuran yaitu current yield. Current yield atau yield saat ini yaitu adalah penghasilan bunga tahunan. Jadi setahun tadi berapa? Misalnya Indosat tadi punya setahun itu punya bunga 120 Indosat punya bunga 5%. Lalu harga pasar obligasinya berapa? Misalkan harga pasar obligasinya 120 triliun, misalnya 120 miliar atau 1,2 triliun lah mungkin. Contohnya ya 1,2 triliun seperti harga pasar obligasinya. Berarti current yield-nya berapa? Berarti dibagi aja antara penghasilan bunga tahunan dan harga pasar obligasi. Nah, ini secara pengetahuan umum aja, nanti kita akan coba prakteknya. Sekarang sudah sangat canggih. Jadi yang kita perlu pahami adalah current yield itu adalah keuntungan saat ini dari obligasi tersebut itu berapa. Selanjutnya yaitu ada yield to maturity. Jadi yield to maturity atau YTM ini adalah tingkat return majemuk yang akan diterima oleh investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini. Jadi ketika kita membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo, nah itu YTM.
yield to maturity seperti itu. Artinya apa? Simpelnya seperti ini. Yield to maturity itu berarti ketika kita membeli sebuah obligasi sekarang, kita itu jumlahnya akan dapat berapa sih ketika di masa depan nanti kita bakalan dapat berapa. Nah, gitu pula ketika kita akan membeli sebuah obligasi. Kita nggak tahu nih, ini obligasi Indosat ini harganya wajarnya berapa ya. Nah, cara ngitungnya adalah tinggal dihitung dari kemungkinan kita bakalan dapat berapa, bunganya setahun dan dapat berapa, dan sebagainya. Nah, intinya adalah keuntungan yang akan kita dapatkan saat obligasi ini kita pegang sekarang hingga nanti jatuh temponya itu berapa gitu. Yield to maturity. Nah, ringkasan kita telah pelajari tadi yaitu ada yield atau keuntungan dari obligasi. Ya, contohnya yang pertama yaitu adalah nominal yield, itu gunanya untuk mengukur tingkat kupon, lalu current yield tadi gunanya adalah mengukur tingkat pendapatan sekarang. Pendapatan sekarang berapa? YTM atau yield to maturity mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh tempo. YTC atau yield to call yaitu mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi dilunasi, call atau call di sebelum jatuh tempo, dan realized horizon yield yaitu mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Yield ini dihitung menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual obligasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tentang obligasi. Kita akan coba pakai aplikasi, bukan pakai aplikasi, pakai website untuk mengukur obligasinya. Nah, ini teman-teman, kita bisa contohkan pakai Good Calculators, ada di online Good Calculator. Nah, jadi sekarang kita bisa langsung ke praktiknya aja. Praktiknya kita misalkan ingin menghitung sebuah obligasi itu YTM-nya berapa, current yield-nya berapa. Nah, teman-teman bisa ke sini, goodcalculator.com, lalu pilih yang Sales and Investment Calculator ini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak ya. Kita lihat yang obligasi. Nah, ini ya. Bond Yield to Maturity Calculator. Itu yang nanti akan kita gunakan. Nah, ini bond yield to maturity calculator. Bond ini artinya obligasi, dalam bahasa Inggrisnya obligasi itu bond ya, bond atau debt juga bisa. Nah, kalau di Indonesia itu surat utang. Tapi pada umumnya juga orang luar juga menyebut obligasi juga kok. Nah, cara menggunakannya ini, yang pertama kita masukkan per value-nya. Per value itu apa sih? Per value atau face value ini adalah harga nominal dari obligasi yang ditawarkannya itu berapa. Gitu. Face value kan face kan muka atau di depan. Nah, itu yang ditawarkan obligasi itu berapa. Misalnya tadi kan kalau ini contohnya dolar ya. Misalkan 5.000 dolar. Nah, 5.000 dolar obligasinya 5.000 dolar. Lalu ada juga jadi misalnya Indosat menawarkan obligasi seharga 5.000 dolar. Nah, itu face value atau par value. Yang selanjutnya yaitu current price atau harga obligasi saat ini. Jadi misalkan Indosat itu menawarkannya itu tahun kemarin.
Lalu harga saat ini itu berapa? Misalnya harga saat ini itu dia $1.000. Nah, saat ini kalau kita menjualnya saat ini, misalnya kita megang obligasinya, itu harganya cuma $1.000, misalnya gitu. Lalu rate kuponnya berapa sih? Rate kuponnya misalnya dibayarkan per tahun, setahun itu 5% misalnya. Nah, years to maturity atau tahun sampai jatuh temponya, jadi years to maturity itu adalah tahun sampai jatuh temponya, itu adalah kira-kira berapa tahun lagi sih obligasi ini jatuh tempo gitu. Misalnya jatuh temponya 4 tahun lagi. Lalu payment interval ini artinya jarak atau interval itu apa ya? Perusahaan itu bayar bunganya itu setiap bulan atau setiap tahun atau setiap semester gitu. Nah, itu intinya. Kita pilih misalkan kalau yang non itu ada dalam kurung zero kupon atau dia tanpa kupon, jadi nggak ada pembayaran tiap bulan. Lalu monthly itu adalah bulanan, quarterly yaitu per kuartal, misalnya per 4 bulan sekali. Semi annual ini setiap 6 bulan sekali, dan annually itu setiap tahun sekali. Misalnya kita pilih yang tahun sekali. Kita klik calculate. Nah, di sini ada yield to maturity-nya berapa persen, lalu ada current yield-nya berapa persen. Current yield-nya adalah 25%, sedangkan yield to maturity-nya adalah 65%. Jadi ini adalah keuntungan saat ini. Keuntungan saat ini adalah 25%, sedangkan keuntungan pada yield to maturity pada ketika kita pegang sampai jatuh tempo itu adalah 65%. Nah, untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya. Nah, ini contohnya ya, silakan disimak contohnya. Misalnya sebuah obligasi dijual dengan harga 980. Lalu annual kuponnya atau kupon tiap tahunnya itu adalah 6%, dan matures in 5 years, artinya dia akan jatuh tempo dalam 5 tahun, dan face value-nya atau par value-nya atau harga nominalnya adalah $1.000. Nah, kita akan menghitung YTM-nya berapa, yield to maturity-nya, keuntungan hingga jatuh temponya berapa. Kita coba gunakan dengan kalkulator tadi 980 untuk harganya. Lalu annual kupon 6%, annual udah benar, lalu kuponnya adalah 6%. Setelah itu matures-nya dalam 5 tahun, dan par value-nya adalah 1.000. 5 tahun betul, ini 1.000. Nah, ini udah kembali ke tadi ya. Kita calculate, dapatlah YTM-nya 6,48% atau yield to maturity-nya 6,48% dan current yield-nya 6,12%. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti teman-teman akan saya berikan tugas untuk menghitung YTM-nya dengan menggunakan kalkulator aja, tidak perlu menggunakan manual. Harapannya yang penting teman-teman tahu bahwa berapa sih keuntungan yang akan kita dapat sampai jatuh tempo. Nah, itu yield to maturity-nya itu berapa dari obligasi ini. Itu. Selain dari aplikasi ini, masih banyak juga aplikasi lain yang bisa digunakan. Misalnya aplikasi-aplikasi yang menjelaskan ya bond pricing misalnya. Bond calculator. Nah, ini ada. Silakan bisa coba kalkulator-kalkulator lainnya.
face value, kupon, yield, years, dan sebagainya. Ini bisa dengan financialcalculator.com juga bisa. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.